يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسع له في عسيره فليسر رحمه. أما بعد. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Bapak Dr. Tommy Oki, Wakil Direktur Ibu Iin, Dr. Turuh, teman-teman sejawat yang hadir pada kesempatan hari ini dalam momentum yang penuh kebahagiaan setelah kita menghambakan diri kepada Allah selama 1 bulan lamanya. Harapannya adalah kita senantiasa diterima amal ibadah kita selama Ramadan dan selalu istiqomah di luar Ramadan. Allahumma amin. Siang hari ini kita dikumpulkan momentum yang langka. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan di awal, man ahabba ayyubsata alahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yumsa'alahu fil asirihi, serta dipanjangkan umurnya, maka kata Rasulullah, fal yasir rahimah, sambunglah tali silaturahim di antara makhluk, khususnya terhadap saudara kita yang muslim. Setidaknya ada 3 indikator keberhasilan seseorang yang menjalankan amal ibadahnya. Setidaknya ada 3 indikator seseorang berhasil atau enggak ya Ramadan sudah selesai ini. Yang pertama, kata ulama bahwa seseorang ini ketika dianggap berhasil adalah nilai ketakwaan individual atau personalnya semakin meningkat. Dalam sebuah ayat dikatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa arduha as-samawat uiddat lil muttaqin. Nek Bang Asad mau ngelik-ngelik. Aku ya anut ngelik-ngelik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bersegeralah untuk mencari ampunan dari Allah. Untuk mencari ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, yang disediakan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang itu orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di waktu dia lapang, kaya, ataupun di waktu dia sempit atau fakir atau miskin. Maka orang-orang tersebut ciri khasnya seperti apa? Kalau kita berbicara tentang rezeki yang lapang, tentu mudah bagi orang untuk menginfakkannya. Karena ada ciri-ciri orang yang ketika diuji dengan kekayaan justru malah dia pelit. Siapa? Qarun. Akan tetapi
Tetapi ada seseorang itu mau bersyukur atau mengeluarkan sebagian hartanya ketika dia dalam kondisi sempit. Akan tetapi yang digunakan untuk mengeluarkan tidak. Seorang yang membutuhkan, maka janji Allah akan dibalasnya. Setelah dikasihkan, benar seorang ulama atau orang yang ahli ilmu tadi keluar untuk mencari pekerjaan, untuk memenuhi kebutuhan sehari yang sudah diberikan kepada orang lain. Singkat cerita, dia kesana kemari meminta pekerjaan kepada orang-orang untuk mendapatkan upah yang digunakan makan, tidak mendapatkan sama sekali sampai malam tiba. Akhirnya dia datang ke masjid melakukan sholat 2 rakaat dan dia memohon ampunan kepada Allah. Zikir lama sekali. Datang seorang amir, bukan Mas Amir. Datang seorang amir yang saat itu kisahnya seorang amir itu 1 minggu gelisah, tidak bisa tidur. Dia membawa hartanya yang banyak ditaruh di kudanya dan dia menungganginya. Dan dia berkata, saya akan berhenti di mana kuda saya akan berhenti. Singkat cerita, kuda tersebut menuju masjid di mana seseorang ulama tadi beriktikaf. Dia dengarkan suara berdoanya. Akhirnya singkat cerita setelah berdoa, dihampirinya, wahai saudaraku, ada keperluan apa sehingga engkau menangis berdoa mohon kepada Allah? Apa kata dia? Sungguhnya hari ini saya tidak bisa makan satu keluarga. Uangnya habis. Maka singkat cerita seseorang yang amir, raja, yang kaya raya ini berkata bahwa sungguh Allah menggerakkan hati saya untuk menuju ke sini sehingga saya ingin menginfakkan harta saya sebagai tebusan dosa-dosa saya yang membuat hati ini gelisah dalam 1 minggu lamanya. Dikasih semua hartanya. Apa kata dia? Kalau nanti kamu kurang, bisa datang ke rumah saya. Saya adalah seorang raja. Singkat cerita, seorang alim itu menjawab, sungguh seandainya saya membutuhkan lagi, saya tidak akan meminta pada engkau, tapi akan meminta kepada Allah. Ini perilaku. Maaf, digaji kan? Nggak ada yang tidak bekerja sehingga digaji. Semua digaji. Ini kalau kita sisihkan, maka akan berlipat. Makanya ingat. Ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayyu shadaqah a'damu ajran. Sedekah apa yang pahalanya paling besar di sisi Allah? Kata Rasulullah, Rasulullah ngendikan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah ketika kamu sehat dan kamu bersedekah ketika kamu takut fakir. Pernah merasakan seperti itu? Waktu banyak uang, pengen beli sesuatu, ada orang minta-minta, sumbangan masjid, bisa. Sumbangan panti asuhan, misal. Kasih tutup mobil, kalau naik. Jadi makna dari posisi sempit bisa jadi seperti ini. Kita enggan, kita takut karena fakir. Tahsyal faqra wa ta'milul ghina. Saat kamu takut menjadi fakir, saat kamu berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Wala tamhilu hatta idza balagatil khulquma qultu li fulani kada wa li fulani kada. Kata Rasulullah, jangan lakukan sikap demikian. Jangan engkau menunda-nunda sedekah itu. Apabila nyawamu sudah dekat dengan kerongkongan, baru engkau katakan ini untuk si yatim, ini untuk si panti, ini untuk lazismu misal. Kadibinal ghaidah, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wajar dong, manusia pasti mudah marah ketika ada problem. Pemanah ngapunten sing wedok itu ini pas men kesenggol titik. Nah. Apa lu bojoku dhewe ngono?
Anda kok. Jadi bisa jadi seperti itu. Ya. Awas kata Rasulullah, man qadama ghaidan, barang siapa yang menahan amarahnya wa huwa qadirun ayyun fidahu, walaupun sesungguhnya dia itu mampu untuk memarahkannya, meluapkannya. Ya Allah Azza wa Jalla ala ru'usil khalaiqu yaumil qiyamah, maka Allah akan memanggilnya di hadapan makhluk pada hari kiamat, hatta yukhairullahu minal khuri ma syaa, sampai kemudian Allah membiarkan dia untuk memilih bidadari yang dia kehendaki, yang matanya cantik berjeli-jeli. La'afinanin anin nas, itu orang-orang yang mudah memaafkan. Ada sebuah hadis yang sahih, cerita dahulu sahabat Ansar, ketika itu majelis seperti ini Rasul mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Para sahabat penasaran, dia masih hidup tapi Rasulullah mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Di hari berikutnya lagi Rasulullah mengatakan akan datang seorang penghuni surga. Dilihat orang itu lagi dari sahabat Ansar. Yang terakhir Rasulullah mengatakan telah datang seorang penghuni surga. Singkat cerita, sahabat yang lain penasaran kenapa seseorang ini bisa semasa hidupnya masih hidup. Rasulullah sudah mengatakan ahli surga. Main ke rumahnya, 3 hari dia nginep di rumahnya. Yang pertama dia melihat orang ini tidak pernah sholat tahajud. Hari selanjutnya orang ini baca Al-Qurannya grodal-grandul. Hari ketiga dia tidak melihat, dia tidak menjalankan puasa sunnah. Diberanikan untuk bertanya, wahai saudaraku, apa sesungguhnya amalan yang menjadikan engkau dikatakan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Maka dia menjawab, sungguh saya tidak ahli baca Al-Quran, sungguh saya tidak ahli bangun sholat malam, sungguh saya tidak ahli puasa sunnah. Akan tetapi saya mempunyai kelebihan, ketika saya hendak tidur, saya berusaha untuk mengingat kesalahan-kesalahan orang yang melakukannya kepada saya, dan saya berusaha untuk memaafkan sebelum saya tidur. Bisa. Ini. Jadi indikator keberhasilan kita adalah takwa secara personal. Yang kedua adalah seseorang ini akan bertakwa secara sosial. Takwa secara sosial. Apa maknanya takwa secara sosial? Orang ini akan mudah memberikan bantuan kepada saudara yang lainnya. Nek direpoti tanggane, ndelok iki aku ndelok cikalane sawit. Ngomong nguri kan. Aku ndelok melok rambane kemangi. Nguri kan. Apalagi ketika kita itu petugas kesehatan, malam-malam pernah enggak kita didodok pintu kita? Kayak iso nutup, Bu Menteri. Anggur roh. Kalau kita mau memberikan pelayanan, walaupun itu ada jasanya, akan tetapi niat yang pertama kita adalah untuk memberikan kemudahan kepada saudaranya. Kata Rasulullah, man nafsan an mu'min qurbatin qurbati dunia. Barang siapa yang meluangkan waktunya, memberi kesempatan kepada saudara yang sedang kesusahan, melepaskan satu saja kesusahan, nasallahu anhu qurbatan yaumil qiyamah, maka seseorang ini akan dilepaskan kesusahannya ketika di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena kita bekerja di tempat di mana tidak ada aturan untuk melarang ibadah. Saya punya teman, kisah nyata ketika saya belum masuk di rumah sakit sini, di rumah sakit Surabaya. Saya sudah masuk di situ, tinggal masuk pekerjaan saja. Waktu itu gajinya 700. Tapi dengan syarat bahwa yang putri tidak boleh berhijab, yang laki-laki tidak boleh menjalankan sholat Jumat. Bayangkan. Itu ngatur saya. Akhiran mugadin tapi ngatur.
Kita harus syukuri karena tidak ada larangan di mana kita bekerja untuk meninggalkan, justru malah kita dianjurkan untuk menjalankan ibadah. Waktu Jumatan, waktu jamaah adzan. Ya. Kita dianjurkan untuk yang cewek-cewek ini, sing lanang-lanang budal masjid. Nah, enak kan? Kita mendapatkan pahala. Coba bayangkan jika antum ini terjebak dalam dilema seperti itu. Tidak bekerja, sudah sekolah mahal, bekerja tetapi tempat yang salah, sedangkan pekerjaan di tempat yang sulit. Ya. Makanya kadang saya itu miris. Ada seorang yang kurang begini tempat pekerjaannya. Masya Allah. Kita itu sudah enak. Bekerja di rumah sakit sini, di mana perusahaan ini mendukung aktivitas kita dalam ibadah. Enak. Kata Allah, jika engkau ketika diberikan nikmat akan tetapi engkau ingkar, maka siksanya pedih. Akan tetapi jika engkau diberikan nikmat, engkau syukuri, minimal dalam hati kamu ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahagia dengan apa yang kita dapat, maka nikmat itu pasti akan ditambah. Al-Quran yang berbicara. Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan di hari yang fitri ini saya mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.